Halo semuanya, selamat datang di channel 24 Royal. Kali ini saya akan membahas film yang berjudul Monster Hunter. Film ini baru saja rilis tahun 2020 lalu dan bercerita tentang sekelompok tentara yang secara tidak sengaja berteleportasi ke dunia yang baru. Di dunia baru ini mereka harus melawan monster-monster yang ganas dan juga kuat. Dan selain melawan para monster, mereka juga harus mencari jalan keluar untuk kembali ke dunianya. Apakah mereka bisa selamat dan juga bisa mencari jalan keluar dari dunia monster ini? Mari kita lihat di video berikut. Di awal film ini kita sedang ditunjukkan bahwa kita berada di The New World, yang berarti adalah dunianya para monster. Dan ada sebuah perahu yang isinya adalah seorang hunter-hunter yang sedang ingin menuju ke suatu tower. Karena misi para hunter ini adalah untuk menyelidiki tower tersebut. Lalu tiba-tiba di tengah perjalanan mereka diserang oleh suatu monster. Monster itu bernama Diablos. Monster ini bergerak di dalam pasir dan bisa berenang di dalam pasir, dan menyerang apapun yang ada di atas pasir. Dan saat diserang oleh monster itu, tiba-tiba ada salah satu hunter yang jatuh di tengah padang pasir. Lalu kita berpindah ke dunia kita, atau dunia inilah. Dan di dunia kita ini kita ditunjukkan bahwa ada sekelompok tentara yang di sini adalah tim Alpha yang sedang menyelidiki suatu kejadian aneh, yaitu tim Bravo tiba-tiba hilang secara misterius di tempat ini. Namun saat mereka datang, di sini tidak ada apa-apa selain padang gurun yang luas. Mereka pun menyelidiki area sekitar dan menemukan suatu prasasti aneh di pinggir jalan mereka. Di jalan ini mereka juga menemukan bekas mobil tim Bravo, namun tiba-tiba jejak itu menghilang dan mereka pun berhenti. Tim Alpha ini dipimpin oleh seorang perempuan yang bernama Kapten Artemis, Natalie Artemis. Di saat mereka kebingungan dengan apa yang sebenarnya terjadi dengan tim Bravo, tiba-tiba ada sebuah badai besar yang datang di depan mereka. Mereka pun lari dari badai itu karena berpikir bahwa badai itulah yang menghilangkan tim Bravo. Namun sayangnya mobil mereka tidak cukup cepat dan akhirnya badai itu pun melahap mereka. Dan di saat mereka berada di dalam badai ini, tiba-tiba batu-batu yang ada di pinggir jalan ini bercahaya dan membuat sebuah portal yang memindahkan para tentara ini ke dunia lain. Dan di dunia inilah yang terdapat monster-monster yang berbahaya, namun para tentara ini masih belum mengetahuinya. Mereka pun masih kebingungan apa yang baru saja terjadi, karena tadi mereka di dalam badai namun tiba-tiba berada di tengah-tengah gurun pasir. Setelah itu mereka pun menelusuri daerah sekitar sini untuk memastikan apakah daerah ini aman atau tidak. Dan mereka malah menemukan bangkai mobil dari tim Bravo, yang berarti tim Bravo juga terkirim ke dunia ini. Dan di sini semua tim Bravo sudah meninggal karena terkena semburan panas entah dari mana. Para tentara ini yang masih berpikir bahwa mereka masih di bumi atau di dunia kita, mereka pun melanjutkan perjalanan untuk kembali ke markas. Namun di lain tempat ada seseorang yang mengawasi mereka. Ya, orang ini adalah hunter di awal tadi yang jatuh dari kapalnya. Setelah itu para tentara ini berhenti karena menemukan suatu tulang besar dari bangkai monster. Mereka pun kebingungan apa itu, dan tiba-tiba ada panah dari hunter ini yang dimana itu mengingatkan mereka agar pergi dari sana. Dan benar saja, mereka yang tidak segera pergi dari tempat itu akhirnya diketahui oleh monster yang ada di sana, yaitu Diablos. Mereka pun berusaha kabur menggunakan mobil, namun sayangnya tetap terkejar oleh Diablos. Jadi mau tidak mau mereka harus menghadapi monster ini. Dan akhirnya beberapa dari tentara ini pun meninggal karena melawan monster ini. Sudah digranat, ditembaki oleh senapan mesin namun tidak mempan karena monster ini memiliki kulit yang sangat keras. Dan dari kejauhan hunter ini masih menyupport para tentara ini. Setelah itu monster ini pun menyerah untuk mengejar mereka karena para tentara ini sudah masuk ke dalam gua. Dan di sini tentara ini hanya tersisa 4 orang saja. Mereka pun mulai menyadari bahwa ini bukan dunia mereka. Dan di saat kapten mereka meyakinkan bahwa mereka bisa melawan, tiba-tiba kapten mereka diserang oleh monster. Mereka berhasil mengusir monster itu, namun sayangnya Kapten Natalie yang sudah terkena racun dari monster itu sudah tidak ada nadinya lagi, yang berarti bisa dibilang mati ya. Para tentara ini pun mencoba kabur dari gua itu karena sudah dipenuhi oleh monster, namun semua itu sia-sia dan mereka bertiga pun tertangkap. Lalu kita diperlihatkan bahwa ada seseorang yang keluar dari kepompong, dan ternyata itu adalah Kapten Natalie
Ya, Kapten Natalie masih hidup dan malah teman-temannya yang sudah mati di sini. Mereka sudah tertangkap monster laba-laba ini dan dijadikan bahan makanan. Setelah itu, Kapten Natalie pun mencoba untuk mencari jalan keluar dari tempat ini. Dan di tengah perjalanannya, dia bertemu dengan salah satu anggotanya. Di saat mereka sudah sampai di dekat jalan keluar, tiba-tiba anggotanya ini merasa kesakitan di dadanya. Dan ternyata di dadanya sudah ada banyak sekali anak laba-laba. Jadi Natalie pun memutuskan untuk meninggalkan anak buahnya itu. Namun sayangnya saat dia ingin keluar, tiba-tiba dia ditarik masuk lagi oleh laba-laba. Dan kakinya terkena racun oleh laba-laba ini. Namun untungnya dia bisa keluar, dan setelah keluar dia pun mengecek seluruh badannya, apakah di badannya ada anak laba-laba atau tidak. Monster laba-laba ini mencoba untuk mendekati Natalie, namun ternyata monster laba-laba ini takut akan matahari. Dan untuk menghilangkan racun di kakinya, Natalie pun akhirnya membakar kakinya sendiri menggunakan bubuk mesiu yang ada di peluru. Setelah itu dia pun akhirnya bisa berjalan. Setelah itu dia pun mencari puncak tertinggi dari daerah ini untuk melihat ada apa saja di sekitarnya. Dan ternyata sekitarnya hanya ada padang pasir yang sangat luas. Natalie pun menemukan sebuah batu dan melemparkan batu itu ke pasir ini. Dan benar saja, tiba-tiba ada monster Diablos yang muncul dari dalam pasir itu. Natalie yang kelaparan pun mencoba mencari makanan, namun sayangnya air di sini tidak layak minum. Dia pun menemukan suatu kuburan kapal atau banyak sekali kapal terbengkalai di sini. Dia pun mencoba mencari-cari bahan makanan di kapal ini. Namun saat dia masuk di salah satu kapal, dia tiba-tiba mendengar suatu langkah kaki. Dia pun mencoba waspada dan benar saja, hunter ini mencoba menyerang Natalie. Dan terjadilah perkelahian antara mereka berdua. Singkat cerita, hunter ini menang di pertarungan ini dan Natalie kalah. Natalie pun diikat dan dibawa ke rumah si hunter untuk menahannya dan juga mengamankannya, entah mana yang betul. Yang pasti saat malam hari, daerah ini akan sangat berbahaya karena para laba-laba ini akan keluar ke permukaan. Mereka pun sampai ke rumah si hunter, dan hunter ini mengumpulkan air dari air tetesan batu dan juga makan hanya dari lumut. Dan lumut ini dia dapatkan dari bebatuan yang ada di sekitarnya. Di saat Natalie ingin mengajak bicara hunter ini, tiba-tiba dia menyuruh diam. Dan ternyata alasannya adalah rumahnya sudah dikepung oleh laba-laba ini. Namun semua itu aman karena rumahnya terbuat dari batu dan tidak bisa dihancurkan. Di malam hari, hunter ini berdoa kepada suatu patung. Dan di sini Natalie sedang berusaha untuk mencoba memotong tali yang mengikatnya. Lalu pagi pun berlalu. Hunter ini pun mencoba mengecek daerah sekitar. Dia mengecek apakah Diablos masih di sana atau tidak, dan ternyata masih di sana. Saat hunter ini kembali, tiba-tiba Natalie memukul hunter ini. Dan keadaan pun berbalik, ganti hunter ini yang diikat. Di saat Natalie ingin minum, tiba-tiba hunter ini menendang persediaan airnya. Setelah itu Natalie pun melemparkan sesuatu ke batu-batu itu. Batu yang disembah hunter ini maksudku. Akhirnya hunter itu pun marah dan perkelahian pun terjadi lagi. Perkelahian ini terjadi cukup lama hingga membuat mereka terguling-guling dari atas batu ini menuju bawah dan membuat hunter ini hampir masuk ke sarang monster laba-laba. Dan disinilah Natalie mencoba menolong hunter ini. Dan setelah menolong hunter ini, Natalie pun meyakinkan kepada hunter ini bahwa dia bukan ancaman baginya. Natalie pun memberikan suatu makanan kepada hunter ini, yaitu coklat. Dan di sini hunter ini sangat menyukainya. Karena sepanjang hidupnya dia hanya makan lumut. Dan untuk membalas kebaikan Natalie, hunter ini pun memberikan minum kepada Natalie. Setelah itu mereka pun membahas bahwa tujuan hunter ini adalah ke tower yang ada listrik-listriknya. Dan Natalie pun juga berpikir begitu. Namun sayangnya ada kendala di sini, yaitu Diablos. Natalie pun menyarankan bahwa dia memiliki bazooka di truknya yang bisa mengalahkan Diablos sekali serang. Namun hunter ini tidak setuju dengan Natalie. Dia pun kembali ke sarang laba-laba dan menyarankan Natalie untuk menggunakan racun laba-laba ini untuk menidurkan Diablos. Jadi saat Diablos tidur, dia pun bisa melewati gurun tersebut. Natalie pun bertanya bagaimana cara mendapatkan racun laba-laba ini. Dan ternyata caranya adalah Natalie menjadi umpan dan membawa laba-laba ini ke suatu jebakan. Dan di jebakan inilah saatnya hunter ini beraksi, yaitu memotong salah satu suntikan dari laba-laba ini. Singkat cerita, mereka pun berhasil mendapatkan suntikan dari laba-laba itu. Lalu di malam harinya mereka pun saling berbincang-bincang, yang dimana Natalie menyuruh hunter ini untuk memanggil dia Ranger, dan Natalie memanggil hunter ini Hunter.
Natalie pun juga bertanya sebenarnya apa patung-patung itu yang selalu kau doakan. Dan Hunter ini pun menjawab dengan isyarat tangan bahwa itu adalah keluarganya, dan keluarganya sudah meninggal karena monster yang bernama Rathalos. Lalu keesokan harinya pun tiba, mereka pun memulai rencananya untuk menidurkan Diablos. Hunter ini membuat panah dari racun laba-laba itu, dan juga melatih Natalie untuk menggunakan alat-alat yang dia punya. Natalie di sini langsung bisa menggunakan slinger, yaitu semacam penembak. Setelah itu Hunter ini pun mengajari pedang kepada Natalie, dan Natalie memilih pedang bertipe dual sword. Mereka pun berlatih combo dari pedang ini agar bisa mengeluarkan ultinya, bahasa kasarnya seperti itulah. Dan akhirnya Natalie pun bisa mengeluarkan ulti itu, yang membuat pedang ini semakin tajam dan semakin kuat. Setelah itu mereka pun meluncurkan ketapel untuk mengalihkan perhatian si Diablos, agar mereka bisa ke truknya Natalie dan mengambil RPG. Diablos pun bisa teralihkan untuk beberapa saat, namun sayangnya saat mereka berlari tiba-tiba Diablos pun menyadari hal itu. Jadi Hunter ini harus menjadi umpan agar Natalie bisa mengambil RPG-nya. Saat dia berlari untuk menjadi umpan, tiba-tiba patungnya jatuh. Lalu saat dia mengambilnya kembali, tiba-tiba dia terkena serangan Diablos. Namun untungnya dia tetap sigap dan bisa memanah Diablos tetap di matanya dengan racun dari laba-laba tadi. Karena racun tadi kurang mempan, akhirnya Natalie pun menembakkan RPG ke Diablos. Namun sayangnya RPG sudah ditembakkan namun Diablos tetap bisa hidup. Akhirnya dengan semua skillnya Hunter ini berdiri di atas kepala Diablos dan menancapkan pedangnya. Namun sayangnya itu tidak bertahan lama. Karena Hunter itu jatuh, Natalie pun memutuskan untuk naik ke kepala Diablos dan menusukkan pedang itu lebih dalam. Singkat cerita, Diablos pun bisa terbunuh. Namun sayangnya Hunter ini pingsan dan tidak kunjung bangun. Natalie pun memutuskan untuk menyeret Hunter ini ke tujuannya, yaitu Tower Bellistrix. Malam hari pun tiba dan terjadilah badai pasir. Natalie pun memutuskan untuk membuka tenda yang tendanya dia ambil dari mobilnya tadi. Dan di sini dia juga mengobati Hunter ini. Siang hari pun datang dan di sini mereka sudah terkubur oleh badai pasir. Namun untungnya Natalie dan Hunter ini selamat. Hunter ini masih belum bangun dari pingsannya. Namun saat Natalie ingin mengeceknya, tiba-tiba Hunter ini terbangun. Dan semuanya baik-baik saja. Mereka melanjutkan perjalanan mereka menuju tempat yang mereka tuju, yaitu tower yang ada listriknya. Kita sebut tower aja ya. Mereka pun memasuki hutan ini dan bertemu suatu monster. Monster ini bernama Arceros. Namun monster ini tidak memakan daging, tapi hanya makan tumbuhan. Lalu tiba-tiba ada monster yang ingin menyerang mereka. Dengan sigapnya Hunter ini pun membunuhnya dan menjadikannya bahan makanan untuk mereka. Setelah beberapa hari, akhirnya Kapten Natalie pun bisa makan. Dan di sini terjadilah perbincangan antara mereka berdua. Akhirnya bisa akrab. Di malam hari pun tiba, dan tiba-tiba saat Hunter ini berdoa, ada monster yang lewat di atas mereka. Ya, monster ini terbang. Dan ternyata monster itu adalah Rathalos yang sedang mencari mangsanya. Dia membakar salah satu Arceros di sini dan membuat Arceros lainnya kabur. Itu bisa saja bahaya karena mereka bisa terinjak-injak. Namun untungnya ada kapten dari Hunter tadi yang membantu mereka untuk mengusir Arceros ini. Dan juga seluruh timnya datang ke sini untuk menyelamatkan Hunter tadi. Setelah itu Natalie berterima kasih kepada Kapten Hunter tadi. Namun tiba-tiba Kapten Hunter ini memukul Natalie hingga pingsan. Saat Natalie terbangun, tiba-tiba dia sudah berada di dalam penjara yang dikelilingi oleh para Hunter. Setelah para Hunter itu pergi, Natalie pun mencari jalan keluar dari tempat ini. Namun dia malah kesasar ke suatu dapur. Dan di sini dia bertemu dengan seekor kucing yang bisa masak. Kalau di gamenya kucing yang bisa masak itu biasa. Bahkan kita bisa mencari monster bersama kucing. Dan itu sangat membantu. Dan ini kucing udah kayak master chef aja. Setelah itu Hunter ini menjelaskan kepada kaptennya bahwa Natalie adalah orang baik. Dan kaptennya pun melepaskannya. Kapten Hunter ini bernama Admiral dan dia bisa bahasa Inggris karena dahulu kala ada orang yang seperti Natalie, yaitu dari dunia kita yang masuk ke dunia Hunter. Dan dia menjelaskan bahwa yang menghubungkan kedua dunia ini adalah suatu tower yang ada listriknya. Dan tower itu dijaga oleh monster yang bernama Rathalos. Pagi pun tiba dan para Hunter ini akhirnya berangkat untuk menuju ke tower. Admiral sendiri mengatakan kepada Natalie bahwa jika dia membantu mereka untuk menaklukkan tower,
ada kemungkinan bahwa Natalie bisa kembali ke dunianya lagi atau dunia kita ini. Mereka pun sampai ke tower dan lagi-lagi Admiral menjelaskan sesuatu ke Natalie bahwa Rathalos itu lemah hanya sebelum dia menyemburkan apinya. Setelah itu Rathalos sangat kuat. Di saat para hunter ini berpencar, tiba-tiba ada kedua hunter yang tersembur oleh apinya Rathalos dan langsung meninggal di tempat. Dan inilah Rathalos. Terjadilah perkelahian sengit antara para hunter ini dan Rathalos. Natalie pun sangat kuat hingga bisa duel dengan Rathalos. Namun sayangnya hal itu tidak bertahan lama. Natalie pun terpojok dan harus lari dari Rathalos. Dia pun terjun ke suatu jurang karena sudah disembur api oleh Rathalos. Di jurang ini tiba-tiba dia teleport lagi ke dunianya lagi, yang berarti dia berhasil kembali ke dunianya. Setelah mengecek sekeliling, akhirnya Natalie pun sadar bahwa ini sudah dunianya lagi. Dia pun akhirnya senang dan dia pun dijemput oleh sebuah skuad tentara. Natalie langsung diamankan di suatu pesawat dan dibawa pergi dari daerah ini, dan daerah ini sedang diamankan oleh tentara-tentara lainnya. Namun sayangnya saat pesawat ini ingin pergi dari daerah ini, tiba-tiba dia diserang oleh Rathalos. Ya, Rathalos ikut ke dunia ini. Pesawat yang ada Natalie di dalamnya pun jatuh, namun untungnya Natalie bisa selamat dari kejadian itu. Tentara lainnya pun mencoba untuk melawan Rathalos, dan di lain sisi, Natalie yang sudah sadar bingsanya mencoba mengingat apa saja kelemahan dari Rathalos. Namun perlawanan tentara kepada Rathalos sia-sia. Senjata seperti tank dan juga senapan mesin tidak berpengaruh sekalipun kepadanya. Di lain sisi, Natalie sudah menemukan suatu peluru untuk membunuh Rathalos ini. Natalie pun berlari untuk mendekati Rathalos, dan di saat Rathalos ingin menyemburkan apinya, Natalie pun membakar sebuah flare dan menembakkannya ke mulut Rathalos. Dan untungnya hal itu pun pas masuk ke dalam mulut Rathalos dan membuat Rathalos pun meledak dari dalam. Di saat Kapten Natalie merasa sudah aman dan menang, tiba-tiba Rathalos pun bangkit lagi. Rathalos pun ingin memakan Natalie, namun untungnya tiba-tiba ada yang memanah Rathalos itu sampai meninggal. Ya, itu adalah hunter dari dunia lain, maksudku dunia monster, yang datang ke sini untuk menyelamatkan Natalie. Mereka berdua pun saling berterima kasih karena sudah membantu satu sama lain. Admiral pun juga ke sini karena dia tidak bisa membiarkan monster dari dunianya mengacau di dunia ini. Dan tiba-tiba saat mereka berbincang-bincang ada portal besar yang terbuka. Dan kali ini monster yang masuk ke dunia ini adalah Gur Magala, yaitu monster yang sangat kuat. Mereka pun harus bermusuhan dengan monster ini hanya bertiga karena hunter lainnya masih di dunia sana. Dan film ini pun sayangnya harus berakhir di sini. Ya, gantung sekali bukan? Ya begitulah. Dan itulah seluruh cerita dari film Monster Hunter. Sampai jumpa di video berikutnya.